Pria ini memotret anjing liar, lalu menempelnya di mana-mana. Sebenarnya ia sedang menguntit seseorang. Akhirnya, ia bertemu targetnya. Pria ini mulai mengamati kebiasaannya. Setiap hari, target akan menyetir dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu lewat sini, ia akan menembak roda kanan mobil target. 50 meter lagi target akan banting setir ke kanan karena panik. Dan menabrak mobil di depannya. Semuanya sudah diperhitungkan. Hari kedua, target muncul tepat waktu. Tapi, ia melihat, ada ibu dan anak di pinggir jalan. Ia mencoba berkonsentrasi, kembali menyasar target. Sesuai rencana, target panik dan banting setir. Lalu menabrak mobil di depannya. Tapi, ia tak mengira, ibu di pinggir jalan ikut terbakar hingga tewas. Ia gugup, dan merasa bersalah. Sesampainya di rumah, ia menangis sesenggukan. Seekor anjing liar mendatanginya. Ia menjadi agak tenang. Pria ini bernama Virtuoso. Ia seorang pembunuh bayaran, tapi ia benci membunuh. Si tua ini adalah bosnya, The Mentor. Hari ini, Virtuoso mendapat tugas. Tapi, tidak ada foto target. Apalagi ciri-cirinya, ia hanya tahu target akan muncul. Pukul 5 sore di sebuah kafe. Nama target adalah White River. Sebelum pergi, ia tak lupa meninggalkan sekantung makanan anjing, lalu pergi ke lokasi. Ia pun tiba. Virtuoso diam-diam memotret seluruh plat mobil di sana. Ia lalu masuk ke kafe, dan mulai mengamati semua orang di sana. Ada seorang pria duduk sendiri di pojok. Dapat disimpulkan, jaket kerah tinggi, untuk menutupi sarung bahunya. Pria itu punya pistol. Di sebelahnya, ada pria yang duduk menghadap pintu masuk. Badannya tegang dan terlihat gugup. Mungkin, ia juga punya pistol. Ia pernah melihat pelayan itu di pompa bensin. Mereka pernah bertemu. Virtuoso akhirnya memilih kursi dengan sudut pandang luas. Ia mulai mencari informasi plat. Saat pelayan menyajikan kopi, Virtuoso bertanya, "Apa kamu tahu White River?" Sungai. Rupanya pelayan tidak tahu. Virtuoso memperhatikan jam dinding. Pukul 5, waktunya beraksi. Tiba-tiba, seorang wanita berdiri dan berjalan ke arahnya. Virtuoso segera meletakkan HP-nya, dan bersiap menembak. Misi ini rahasia. Target akan muncul jam 5 di kafe. Tapi, tidak ada foto atau ciri-ciri. Siapapun bisa jadi target yang bisa dibunuh Virtuoso. Tepat pukul 5. Seorang wanita berjalan ke arahnya. Ia guap dan meletakkan HP. Saat mengambil pistol, rupanya wanita itu pergi ke toilet. Ia mengganti target, dan menyasar pria di pojok. Tapi, saat ini polisi datang. Rencananya terhalang. Sudah jam 5.15. Virtuoso tak menunggu lagi. Ia ke mobil menunggu mereka pergi. Pria berpistol tadi keluar sendirian. Virtuoso membuntutinya ke motel. Saat pria itu pergi dari motel, Virtuoso membubuhi araknya dengan racun. Pria itu kembali, tapi ia tak melihat Virtuoso. Saat ia menyetel TV, ia melihat Virtuoso. Virtuoso memaksanya minum arak itu. Ia langsung mengalami serangan jantung. Virtuoso mengambil kunci mobilnya, lalu mencari petunjuk. Ternyata ia salah bunuh orang. Ia merekayasa mayatnya seperti terkena serangan jantung. Lalu kembali ke kafe. Pelayan itu tampak menyukai Virtuoso. Virtuoso juga tak menolak. Ia memberikan nomor kamarnya lalu pergi. Tak lama, Virtuoso kedatangan tamu. Virtuoso menggeledah ID-nya. Setelah merasa aman, Virtuoso malah mengusirnya dari kamar. Pelayan sangat canggung dan pergi. Tapi, ternyata di luar hujan salju. Virtuoso mempersilakannya menginap. Saat ia tidur, Virtuoso pergi mencari dua sejoli di kafe tadi. Ia menyelinap di rumah sejoli itu. Kebetulan, si wanita keluar dari toilet. Si pria mengambil pistol karena mendengar sesuatu. Virtuoso menangkap si wanita. Tanpa pikir panjang, si pria menembak. Tapi, kena pacarnya sendiri. Virtuoso menghabisi si pria. Dalam satu tembakan, ia menggeledah celana si pria. Dan menemukan catatan dengan petunjuk serupa. Tapi, tidak ada nama White River. Aneh sekali. Virtuoso mengambil barang berharga mereka. Supaya polisi mengira mereka dirampok. Polisi mendengar tembakan dan bergegas ke sana.
Virtuoso bersembunyi di balik mobil. Membuka bagasinya. Tapi, polisi asli sudah terbunuh. Terus, siapa polisi itu? Ia bersembunyi di bawah mobil. Dan merusak remnya. Tak lama, polisi palsu menabrak tembok. Virtuoso jalan ke depan mobil. Dan langsung menanyainya. Siapa White River? White River? Ya, aku tahu. Aku hanya memastikannya. Virtuoso lalu membunuhnya. Ia menelepon Dementor. Misi selesai. Sesampainya di motel, pelayan melepas pakaiannya. Setelah berhubungan intim, ia melihat paspor pelayan. Lalu memeriksanya. Dialah Blanca Rios, yang berarti White River. Virtuoso baru ingat, di baju pelayan ada noda darah. Namanya juga baru ditempel. Saat ini, pelayan keluar dari toilet dan menodongnya dengan pistol. Rupanya, si pelayan yang pertama kali datang ke kafe. Ia membunuh koki dan manajer dan membuangnya di basement. Lalu ia menyamar sebagai pelayan. Wanita itu pelanggan biasa yang digoda oleh pria tadi. Mereka duduk semeja, sementara pria yang duduk di pojok. Sebenarnya mereka semua menunggu Virtuoso. Virtuoso tak menyangka, dialah targetnya. Pelayan tahu dan membujuk mereka mundur. Kamu terlalu tua untuk membunuh. Minum kopimu dan serahkan ia padaku. Ia juga menulis catatan untuk 2 sejoli. Dan juga membujuk polisi. Pelayan bersiap menembak. Matanya berkaca-kaca. Meski tidak tega, ia harus menjalankan misi. Rupanya, Virtuoso sudah tahu. Ia mengambil 1 peluru pistol pelayan. Virtuoso sudah muak dengan pembunuhan. Ia tidak mengosongkan peluru pistol pelayan. Ia menyuruh pelayan memilih. Pelayan memilih menembaknya. Saat ini, HP lain di meja Dementor berbunyi. Rupanya semua ini didalangi oleh Dementor. Semua orang di restoran adalah bawahannya. Tapi, mereka tak saling kenal. Dementor ingin pensiun karena terlalu tua. Tapi, ia ogah menggaji mereka. Jadi, ia membuat drama ini. Supaya mereka saling membunuh. Si pelayan, memberi makan anjing Virtuoso. Meski ragu, ia tetap mengangkat pistol. Tapi, kali ini ia memilih untuk tidak menembak. Anjing itu adalah kenangan Virtuoso. Seluruh film ini, Virtuoso menjadi naratornya, yang kita lihat dan dengar. Adakah tindakan dan isi hatinya? Plot twist di akhir film mengubah pandangan kita terhadap kebenarannya. Kalimat yang mengena adalah, ternyata aku badutnya. Oke, saya kaki minyak. Sampai jumpa.